Hidup manusia tidak selalu berjalan tenang. Kadang, hari dimulai dengan senyuman, namun berakhir dengan kesedihan. Tidak ada yang tahu kapan musibah akan datang. Dan saat musibah datang, kesabaranlah yang menjadi ujian terbesar bagi manusia. Iya kak, maaf tadi angkatnya agak mogok pas lagi. Kamu tuh ya alasan dulu. Sekarang kamu ambilin daun-daun yang ada di sekitar sebelum jam pertama mulai. Tapi kan saya mau cepet-cepet kesana soalnya saya ada tugas Gak ada, selesai, gak ada. Kak. Pokoknya kamu tuh harus tanggung jawab. Kamu sekarang hukuman kamu adalah ambilin daun-daun yang ada di sekitar sebelum jam pertama mulai. Baik kak. Pagi itu, Syabani sudah mendapatkan ujian kecil karena datang terlambat ke sekolah dan terkena hukuman. Namun, ia belum sadar bahwa ujian yang lebih besar sedang menunggunya nanti sepulang sekolah. Gue capek banget. Bani, akhirnya lo datang juga. Iya tadi di jalanan itu angkat yang naikin mogok. Pas gue sampai ke depan juga dia nih sama kakak osis. Gak jelas banget. Emangnya lo diapain aja? Masa gue disuruh memutin sampah? Kayak kan di sini ada tugas bersih, masa gue harus juga yang bersihin? Capek. Saya daftar aja. Bener, gue daftar aja udah. Masa gue kerja tinggi kerja? Masa gue sekolah tinggi jadi oke? Ngomong-ngomong kita ada jualan yang dibikin kelas 3. Jadilah. Nah, nanti ngomong doang lagi kayak kemarin-kemarin. Jadi kayak kemarin ya. Gak aman ya, ini pokoknya pulang sekolah take one. Jam istirahat pun berbunyi. Mereka semua berkumpul di kantin sambil mengobrol bersama. Man, lu juga kan ngedit video pakai laptop lu? Jadilah, kan kemarin file-file yang kita bikin udah di laptop gue semua. Serius nggak dipindahin? Nanti hilang. Kalau hilang kita taruhin ya. Ya aman sama laptop gue mah, gak bakal hilang. Tak terasa, bel masuk kelas pun berbunyi dan mereka masuk ke dalam kelas.
Bel pulang pun berbunyi dan mereka jadi membuat tugas video. Setelah selesai membuat tugas video, Syabani pun pulang. Akan tetapi, Syabani tidak langsung pulang karena ia harus membeli obat untuk kakaknya. Laptop, handphone, uang, dan tugas sekolah Syabani hilang begitu saja. Setelah kejadian tersebut, kakak Bani menelpon Syabani dan menanyakan sedang di mana, dikarenakan Syabani tak kunjung sampai di rumahnya. Halo Ban, kamu di mana? Aku gak nyampe-nyampe, udah jam segini loh. Kak, aku dijamret kak. Hah? Serius kamu? Iya, tasku dibawa kabur, semua barangku juga di sana hilang semua. Astaga, sudah cepat pulang, kakak tunggu. Singkat cerita, Syabani pun sampai rumah dan kakaknya langsung mendatangi Syabani dikarenakan khawatir. Masuk. Sekarang jelasin, kenapa kamu bisa dijamret? Tadi kan aku pulang sekolah di depan gerbang, aku sambil main HP karena di situ tasnya kan aku taruh kiri aku. Di situ tiba-tiba dari kiri ada yang naik motor, tiba-tiba ambil tas aku nggak siap, foto naik lagi kayak tiba-tiba soalnya jadi kaget. Mau kakak bilangin sama papa ya? Iya kak, maafin aku kak. Setelah Syabani diomeli oleh kakaknya, keesokan harinya Syabani menceritakan semua kejadian ke teman-temannya. Hai. Gak pada tau gak? Gue kemarin kan pulang sekolah, tiba-tiba gue kayak dijam, sumpah. Gue kayak shock banget. Serius kemarin kan gue baru banget dari gerbangnya. Gerbang, gue jalan, tiba-tiba tas gue kayak langsung diambil doang gitu, tas gue tuh. Aman sih, gue gak kenapa-napa, paling uang laptop gue, apa-apa gue tuh hilang semua coy. Ya sih, tapi aduh gimana ya, laptop ini itu aku cerita semua. Kamu udah makan? Belum kak. Kamu kepikiran ya? Iya, soalnya barang-barang penting aku udah di sana semua. Yang sabar ya Ban, besok bisa ngomong aja. Iya kak. Besok-besok jadi pelajaran, kamu jangan cewek lagi. Iya kak, besok gue bakal main aku lagi kalau misalnya keluar dari gerbang. Setelah semalaman dinasihati oleh kakaknya dan ia merenungkan perkataan sang kakak, Syabani pun bersekolah dengan hati yang mulai tenang. Kalau lagi kan, udah mendingan Ban. Ya udah sedikit, walaupun masih agak trauma juga. Serius. Kalau kita bisa bantu bilang aja. Ada sih paling kalau bisa sedikit 10 juta gitu, ada 10 juta. Ya, aduh. Nanti kita bantu kok. Oke. Lupa, masih trauma sih, tapi gara-gara kalian udah mendingan lah. Kasih ya. Dari musibah itu, Syabani belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan manusia. Yang tapi lo tau gak? Tahu apa? Semenjak kejadian kemarin, gue tuh kayak belajar kalau misalnya hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya buat nguji kita untuk bisa berapa gimana. Karena gue yakin kalau misalnya Tuhan nguji kita tuh pasti gak bakal di luar dari batas kita. Kayak pasti tuh kita bisa kita ngadepinnya. Bener banget itu sih, bener. Jadi itu menurut gue salah satu pelajaran yang berharga sih di hidup gue. Kayak terima kasih sama Tuhan karena udah dipilih gitu buat jadi kayak gini. Tapi lo keren banget deh, lo tuh kayak masih bisa sabar gitu, masih bisa terima. Walaupun emang awal-awal gue sebenarnya nggak terima, gue kayak mikir kenapa sih harus gue, kenapa nggak yang lain aja. Tapi kalau misalnya dikasih yang ke lain, mungkin mereka belum tentu buat kayak gue, gue gak sih. Bener banget, juga belum ngomong gak sih. Bener. Dari sabarnya juga, aduh gimana ya, nggak bisa ngeliat. Tapi lo keren banget, Tris. Ya, makasih ya Yasir. Musibah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Namun, orang yang sabar akan selalu menemukan kekuatan untuk bangkit. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Tapi
Dari musibah ini aku belajar bahwa Allah tidak pernah memberi ujian di luar batas kemampuan hambanya. Terus setiap kesulitan ini, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang membuat kita kuat dalam menghadapi. Sebelum kembali membohongi diri